البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikih, yaitu masuk di muka surat 12. Qala al-mu'allifu hafizahullah ad-darsus salis. Pelajaran yang ketiga, arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Ini yang dimaksud adalah rukun yang sifatnya apa? Sifatnya zahir ya. Kalau yang sifatnya batin apa? Niat tentunya. Sekarang kam arkanul wudu wa mahi, ada berapa rukun wudu dan apa saja? Nah, disebutkan di sini arkanul wudu sittah. Rukun wudu ada 6. Pertama, ghuslul wajah, mencuci wajah. Karena wajah itu ada beberapa, maka disebutkan sekalian ma'al matmadah, sambil juga apa? Matmadah, berkumur-kumur, karena mulut juga bagian dari wajah. Walistinsyak, dan menghirup air ke hidung, karena hidung juga bagian dari wajah, yaitu rongga hidung nampak, mulut kalau kita bicara juga bagian dalam nampak. Ya rahmatullah. Sehingga memang itu semua harus dicuci berdasarkan dalil-dalil yang ada. Yang kedua, ghuslul yadain, mencuci kedua tangan, ma'al mirfaqain, ya ila bimakna ma'a, bersama dengan sikunya juga. Baik, terkadang kita harus perhatian untuk terkadang apa? Kain kita, bukan kain apa istilahnya ini, lengan baju mungkin kurang naik. Boleh jadi dia menghalangi siku. Jadi harus diperhatikan baik-baik biar sikunya juga kena ya. Kalau sudah dipastikan sudah selamat, alhamdulillah. Baik, kalau emang selamat betul-betul sudah basah siku, itu baik. Baik. Kenapa? Masuk rekaman lah suara-suara itu. Kemudian yang ketiga, mashur ra's, mengusap kepala, ma'al udhunain, disertai dengan telinga juga. Yang keempat, ghuslur rijlain ma'al ka'bain, mencuci dua kaki disertai dengan kedua buku lalinya, mata kaki. Baik. Setiap manusia punya berapa buku lali? 2 aja. Kasihan yang lain. Punya berapa? Iya, punya 4. Nah, satu kaki ada 2. Iya. Baik, ada 2 mata, ada 2 buku lali itu. Baik. Kalau memang ada yang berpendapat setiap kaki punya 1 buku lali, tapi ini pendapat keliru, pendapatnya Syiah. Karena mereka silap menetapkan buku lali itu yang mana. Yang kelima, at-tartibu baina a'dha'il wudu, yaitu urut di antara anggota-anggota wudu, tak boleh dibolak-balik. Yang membolak-balik siapa? Yang bolak-balik siapa? Iya, yang mengatakan boleh dibalik, iya. Itu keliru. Kenapa? Karena menyelisihi dalil dan dalil Quran dan juga menyelisihi praktiknya Nabi. Yang keenam, al-muwalah. Muwalah yaitu susul menyusul. Tak boleh setelah kita mengusap kepala, kemudian saya mau pergi di EW dulu lah beli raket. Satu jam baru apa? Cuci kaki, ya tak sah. Baik, harus susul menyusul. Habis ini ya ini, habis ini. Kecuali kata para ulama, kalau air habis, maka boleh dia cari-cari air dulu. Ini dimaafkan yang seperti itu. Bukan bermaksud untuk menunda-nunda ibadah, tapi karena apa? Terpaksa airnya habis. Cari-cari dulu. Sekarang dalilnya, dalilu arkanil wudu, dalil tentang rukun wudu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Apakah setiap kali sholat harus berwudu? Secara umum iya. Kecuali apa?
Jadi aku wudhu buat. Iya, kalau belum batal. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, ayat ini ada lafadz yang terhapus, yaitu muhdisin. Idza qumtum ilas sholati muhdisin. Jika kalian berdiri menuju sholat dalam keadaan kalian berhadas, maka berwuduklah. Tapi kalau tidak berhadas, maka perintahnya menjadi mustahab. Mustahabnya tetap berwuduk, tapi tak sampai wajib. Boleh tidak berwuduk, karena kita masih punya wuduk. Tayyib kumtum, ini fi'il apa ya kumtum? Fi'il apa kumtum? Siapa Halif? Qama yakumu, kumtum. Fi'il madhi, betul. Fi'il madhi, karena apa? Ya karena ada alamat fi'il madhi yang mungkin masuk ke dalamnya. Tayyib, sekarang fi'il madhi itu berarti apa? Menunjukkan sudah berlalu. Berarti apakah jika sudah selesai sholat baru wudhu? Berarti maksudnya gimana? Apakah selesai sholat baru wudhu? Iya, maksudnya adalah idza aradtumul qiyam ila shalah. Sebagaimana dijelaskan di dalam dalam tafsir ayat ini. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan lain-lain. Idza qumtum maksudnya idza aradtumul qiyam. Jika kalian ingin berdiri untuk sholat. Bukan habis sholat baru wudhu. Makanya Nabi mencontohkan tentunya apa? Wudhu dulu baru sholat. Jadi fi'il madhinya di sini maksudnya adalah iradah. Aradtumul al-qiyam. Dilihat dari prakteknya Nabi. Maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa aidiyakum. Wujuh sebagai apa? Maf'ul bih. Faghsilu wujuhakum. Aidiya ini dia maktuf kepada maf'ul bih. Makanya dia mansub juga. Aidiyakum. Ilal marafiq. Fi'ilnya berhenti sampai di sini sekarang. Fi'il apa tadi? Ighsilu, fi'il amr itu. Kemudian wamsahu, fi'ilnya berubah. Wamsahu, dan usaplah. Biru'usikum, usaplah kepala kalian. Baknya ini lil ilsaq, yaitu betul-betul masaha itu masuk kepada ru'us. Betul-betul usap kepala kalian, bukan bermain-main. Dan yang diusap bukan hanya setengah kepala, seperempat kepala, atau hanya ubun-ubun seperti yang banyak dipraktekkan oleh orang-orang zaman sekarang yang katanya ikut Syafi'i itu. Nabi tak mencontohkan macam itu. Cuma tepuk-tepuk ubun-ubun 3 kali. Padahal apa? Kepala bukan hanya ubun-ubun. Seluruh kepala harus kena karena Allah menyuruh kepala kalian, bukan sebagian kepala. Sebagaimana apa? Tentang masalah tayamum. Apa itu? Wamsahu. Apa itu? Biwujuhikum wa aidikum min. Usap wajah kalian. Apakah maksudnya setengah wajah? Tentunya tidak. Tapi semua wajah. Jadi baknya ini bukan bak maknanya sebagian, bukan, tapi bak yang memasukkan fi'il kepada maf'ul bihnya. Betul-betul dimasukkan. Sungguh-sungguh masaha dikenakan pada kepala. Dikatakan ba'il sok istilahnya. Yang menempelkan fi'il kepada maf'ul bihnya. Nah, kemudian wa arjulakum, lihat ini qiraah asyarah. Semua qiraah yang terpandang qiraah asyarah itu dengan di fathah arjulakum. Lihat, berarti fiilnya yang mana? Kenapa dia mansub? Mansub terhadap fiil yang mana? Fiilnya yang mana kira-kira? Iya, betul, ighsilu. Padahal ini kalau kita ikut peraturan nahwu biasa, harusnya apa? Dia ini yang datang setelah wawu, dia adalah apa? Maktuf ke yang paling dekat. Paling dekat pada apa? Pada dia, yaitu ru'us. Harusnya kan wa arjulikum kalau ikut peraturan nahwu biasa. Tapi ternyata Jibril membacanya kepada Nabi Muhammad arjulakum. Yaitu dia dimaktufkan ke yang depan sana, yaitu maktuf ke wujuhakum. Wujuhakum wa aidiyakum wa arjulakum. Tatkala makmul ini jauh dari ighsilu, tapi ighsilunya tapi apa? Ternyata makmulnya tetap dia itu bekerja, yaitu apa? Tetap dia mansub, terkena ighsilu. Taulah kita bahwasanya memang harus urut. Harus urut. Karena kalau tidak urut, mestinya apa? Arjulakum datang setelah aidiyakum. Karena arjulakum ini makmul dari ighsilu. Mungkin bahasanya agak panjang sekali, tapi lama-lama boleh dipahami. Untuk apa? Membantah Abu Hanifah dan pengikutnya.
Tatkala Allah kali ini tidak menggunakan pola yang ma'ruf di kalangan ilmu nahwu, ternyata arjulakum ini ma'tuf bukan kepada isim terdekat yaitu ru'us, ma'tuf ke yang depan-depan sana, menunjukkan memang inilah tempat dia. Allah sengaja memisahkan arjulakum dari teman-teman dia. Teman arjulakum apa? Wujuhakum dan aidiakum yang sama-sama mansub. Diletakkan paling belakang, menunjukkan memang itulah tempat dia. Berarti memang tak boleh dipindah-pindah, tak boleh dibolak-balik seperti pandangan Abu Hanifah itu. Jadi memang harus tartib. Ini sebagai apa? Sebagai pendalilan. Kalau ada orang bertanya, mana rukun yang kelima tartib? Dalilnya apa? Dalilnya adalah ini, susunan balaghah yang sangat mendalam dari Allah Ta'ala. Kalau di dohir ayatnya nampak tidak dalil untuk yang kelima itu? Yang kelima, rukun wudhu yang kelima kan tartib. Nampak nggak dalil dari Qur'annya? Tak nampak kan? Karena apa? Lafadznya hanya menunjukkan tempat-tempatnya. Tapi dari mana kita tahu tartib? Oh ini ternyata. Kenapa Ka'bain dipisahkan dari teman-teman dia? Padahal sama-sama mansub. Diletakkan paling belakang. Menunjukkan memang tak boleh dipindah-pindah. Posisinya memang di situ. Baik. Ini pendalilan untuk rukun yang kelima. Untuk rukun yang keenam, pendalilannya diketahui dari apa? Sebagian ulama mengatakan diambil dari prakteknya Nabi. Tak pernah Nabi wudhunya itu dipisah-pisah jauh. Habis mencuci tangan, kemudian ke pasar dulu lah, anak beli sayur-sayur kah, beli apa, baru kemudian melanjutkan cuci wajah, habis tangan apa, mengusap kepala. Nabi tak pernah berbuat seperti itu. Dan yang lain mengatakan ini ayatnya sendiri tidak menyuruh untuk dibagi-bagi, tapi langsung ini dan ini dan ini dan ini dan ini, menunjukkan dia tidak memang tidak boleh dipisah-pisah terlalu jauh. Mungkin pisah sebentar karena bersin kah, atau karena apa misalkan. Karena yang namanya wudhu ini adalah ibadah yang satu kesatuan istilahnya. Karena kalau dipisah sekedar cuci tangan 1 jam kemudian baru mengusap kepala, ini bukan wudhu namanya. Karena dipisah terlalu jauh dengan ibadah yang lain atau dengan amalan-amalan yang lain. Sebagian mengatakan dalilnya itu. Kenapa harus susul menyusul? Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 13. Akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini ya. Oh, baik. Bentar. Ahmad dulu. Arkanul wudu ada berapa? Ada sitah 6. Yang pertama, ghuslul wajh ma'a, mencuci wajah dengan apa? Ya, ma'al madmadah. Wal Ayo, ma'al istinsyak. Jangan habis madmadah istinja, kotor tangannya nanti. Baik. Kemudian yang kedua, apa itu? Ghuslu apa yang kedua? Ghuslu yadaini ma'al mirfaqain. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Tangan dengan apa? Sampai ke sikunya. Yang ketiga, mashur ra'si ma'al udhunain. Ma'al udhunain, dengan telinga. Kemudian yang keempat, enggak dikasih tulisan sama sekali. Yang keempat apa? Mencuci 2 kaki dengan apa? Sekaligus 2 buku lalinya, mata kakinya. Yang kelima, tartib ma'a a'dha'il wudu. Tapi suruh jawab apa? Enggak disuruh jawab apa-apa ya. Tartib baina a'dha'il wudu. Mana titik-titiknya? Jadi jawab semua. Oh, selamat berarti. Yang keenam berarti apa? Ya, yaitu al-muwalah, susul menyusul. Kenapa yang kelima tidak dikasih titik-titik? Biar ada usaha. langsung boleh lewat. Baik. Kalau pertanyaan di sebagian fikih, yaitu rukun wudhu yang pertama kali yang tadi diisyaratkan apa? Siapa yang ingat? Rukun wudhu apa? Niat. Nah itu. Dalil niat berarti apa kira-kira?
Jelas dalam ayatnya tidak disebutkan. Nah, para ulama menyebutkan dalil yang lain tentang masalah niat, yaitu innama amalu binniyat. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Ayat hadis ini, innama amalu binniyat, ini dia masuk ke 60 bab fikih. Masuk dalamnya wudhu, ada sholat, ada ini, ada itu, banyak sekali. Nah, di antara dalilnya adalah itu, innamal a'malu binniyat. Yang lain, dalilnya adalah dalam Quran. Kata sebagian fuqaha, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Jadi niatnya adalah lillahi ta'ala, bukan karena niat-niat yang lain. Memang lillahi ta'ala. Nah, itu dalil tentang apa? Niat. Baik. Yang berikutnya membahas apa ini ya? Nah, kita baca, insya Allah senang ini. Semuanya sudah pernah kita dapati. Adar surabi, pelajaran keempat. Ma yuqalu ba'dal wudu. Apa yang diucapkan setelah wudu. Madza taqulu ba'dal intihai minal wudu. Apa yang Anda ucapkan setelah berhenti atau selesai dari wudu. Aqul, saya katakan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Apa artinya dua kalimat syahadat itu? Asyhadu alla ilaha illallah artinya apa? Asyhadu, apa arti asyhadu? Apa arti asyhadu? Saya? Bukan. Ahmad bantu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayo, bersaksi. Asyhadu, saya bersaksi. Iya, bahwasanya tidak ada sesembahan yang bihakin, yang berhak disembah atau yang benar illallah, kecuali Allah. Nah, coba lagi. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh artinya? Wa anna Muhammadan artinya apa? Bahwasanya Abdullahi bukan. Abdullah, apa arti abdun? Abdun. Apa arti Abdul Fattah? Apa arti abdun? Ayo, Abdullah hamba Allah wa rasuluh. Apa arti wa rasuluh? Wa. Apa arti wa? Iya, dan rasulnya. Thayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahad. Tidak ada seorang pun dari kalian. Ma minkum, tidak ada dari kalian seorang pun. Ya tawaddo, berwudu. Ini manya manafiyah. Thayyib. Minkum, ini jar majrur biasa. Ma min ahadin, min di sini taukidun nafi. Ada dua min ya. Minkum dan min ahadin. Thayyib. Minkum di sini biasa, yaitu min tabi'idiyah. Yang lain mengatakan min jinsiyah, yaitu dari jenis kalian sesama manusia. Min ahad ini taukidun nafi, siapapun juga. Ya tawaddo, dia berwudu. Fayusbighul wudu. Kemudian dia, apa arti yusbighul wudu? Menyempurnakan wudu. Summa yaqul, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, illa, kecuali, tidaklah dia berbuat ini kecuali futihat lahu abwabul jannati samaniyah, akan dibukakan untuk dia pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha sya, dia masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Siapa yang ingat ya? Ini hadisnya siapa ya? Bukan. Siapa? Bukan. Hadis siapa? Siapa yang ingat dalam pembahasan pintu-pintu surga itu? Siapa? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Masih ingat tak? Ada yang ingat? Gimana cara kita kasih isyarat ya? Sahabat Nabi yang dari Bani Adi. Allah bang, masih susah lah bang. Bukan. Barak bin Azib ini dari Ansor. Bani Adi ini dari Quraisy, dari orang-orang Quraisy ya. Ayo Umar ibn al-Khattab, diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Akmilil faraghatil atiyah, lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini.
Ma minkum min ahadin, titik-titiknya ini giliran siapa berarti? Najm. Ma minkum min ahadin ya tawaddo. Fayusbiru siapa? Apa Ilyas fayusbiru al wudu. Summa yaqulu alif wa anna Muhammadan abduhu atau Abdullah boleh wa rasuluh. Baik. Baik. Kemudian illa futihat lahu Ismail. Abwabul jannah samaniyah. Aywa abwabul jannah samaniyah. Yadkhulu min ayyiha sya'. Oh, habis sudah. Baik. Aywa. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah wallahu a'lam.